Selamat berjumpa dengan saya, Vita, dosen kelas filmologi. Nah, saya akan memberi pengantar tentang kelas ini. Jadi kelas ini namanya filmologi dan kelas ini adalah kelas kajian ya, bukan kelas untuk membuat film. Kalau kelas membuat film itu mata kuliahnya namanya sinematografi. Jadi kita di sini posisinya sebagai penonton dan menganalisis dari film yang ada. Kemudian informasi yang lain adalah kelas ini ada remedi, jadi kalian tolong benar-benar memahami syarat untuk remedi dan dipenuhi syarat itu kalau ada remedi, kalau tidak lebih baik lagi. Dan ini kontak saya, email, Instagram, dan juga jangan lupa untuk follow kelas Instagram kelas filmologi.id ya. Untuk tugas-tugas di sana bisa lihat yang sebelumnya, tapi pasti ada perubahan dan perkembangan sesuai fitur-fitur di Instagram dan juga perkembangan cara media sosial sekarang ini. Kemudian WA Group jangan lupa harus bergabung karena informasi paling cepat ada di sana dan juga supaya tidak ada alasan ya tidak bisa menghubungi saya. Ada banyak sekali email, Instagram, dan juga WhatsApp. Kemudian untuk selanjutnya adalah informasi tentang penjelasan. Untuk kehadiran atau presensi, saya punya banyak teknik, salah satunya untuk kuis di kelas atau pakai QR code, walaupun misalnya kadang error, kalau ada kuis di kelas bisa aman atau tugas-tugas, dan juga ada tanda tangan untuk presensi. Kalau kali ini, kalau online biasanya memakai situs kuliah. Kemudian untuk untuk kelompok ya, untuk kelompok itu saya membagi kelompok menurut presensi. Nanti ada 10 kelompok, sekitar ada 40 mahasiswa di kelas ini. Kemudian nanti saya sampaikan kelompoknya seperti apa, karena kemungkinan ada 5 orang, ada yang 4 orang, sesuai dengan jumlah yang ada nanti. Kemudian kalau ada tugas presentasi maksimal 15 menit saja. Lalu jangan lupa konten Instagram ini selalu dilihat, tapi untuk upload itu biasanya oleh grup, jadi tidak apa sendiri. Saya adminnya, jadi kalau min-min itu ya nanti saya yang menjawab. Lalu kalian mengirim tugas lewat DM, kemudian nanti saya yang upload. Jadi kalian tidak memegang akun tersebut. Lalu nanti ada dosen tamu, ada tim teaching masuk dalam beberapa topik di dalam kuliah ini. Kemudian ini referensi wajib, buku saya, buku ajar, di situ ada RPS dan kelengkapannya. Hanya saja cetaknya terbatas ya, sekarang tinggal 8 atau 10. Akan saya berikan mungkin 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita akan ada dosen tamu dulu. Lalu habis itu kita akan bertemu di minggu berikutnya. Kemudian ini topiknya. Jadi untuk topik ini ada 14. Jadi untuk 14 itu lebih ke 14 topik dari 14 pertemuan, termasuk yang sekarang ini perkembangan film dan sinema. Nah, di sini saya menulis konsultasi bisa dilakukan dengan perjanjian, itu ketika kalian kalau ada presentasi. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada 3 nama Vidya di situ. Nah, dosen tamunya adalah Mbak Vidya, dia itu scriptwriter, produser, yang jelas di awak film ya. Kemudian juga kadang sutradara. Kalau kalian pernah menonton film Makmum, nah dia penulis naskahnya. Dia mahasiswa saya, bimbingan saya waktu di MIK, Magister Ilmu Komunikasi, sudah lulus. Dan dia juga dosen di MMTC. Jadi dia akan share menjadi praktisi yang akan masuk di kelas ini. Kemudian topik-topik yang lain ada yang kita diskusikan bersama melalui presentasi atau diskusi. Kemudian ini yang saya bicarakan tadi bahwa kita menganalisis film ya. Bagaimana produk dari analisis film itu? Ada banyak. Yang pertama adalah tentang menjadi jurnalis film. Nah, Kak Hilmi Faik ini pernah menjadi narasumber saya. Dia di divisi seni budaya di Kompas dan dia itu sering menulis tentang film. Salah satu tulisannya ini nanti akan saya share beberapa tulisan yang dia berikan ke saya di Kompas. Jadi dia bicara dengan bahasa populer tentang Joko Anwar, lalu dia menulis analisis hanya film-film setannya Joko Anwar, kan cukup banyak gitu. Dan Anda bisa menjadi jurnalis film seperti ini. Jadi kita bicara tentang film tapi dalam sisi jurnalisme, memakai bahasa populer.
Kalau teori tidak terlalu banyak ya dan tidak wajib. Jadi itu lebih ke pendapat pribadi tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada karena itu dasar-dasar dari jurnalisme. Jadi lebih ke menganalisis filmnya. Kemudian yang selanjutnya ini jurnalis film yang menganalisis di luar film tersebut. Jadi tujuannya adalah supaya pembaca itu mau menonton. Kalau yang punya Hilmi Faik itu pembaca memahami, oh Joko Anwar itu seperti apa. Kalau di sini lebih ke judul-judul film, misalnya House of the Dragon, Love Island, terus ada Cinema on the Beach, ya. Jadi ketika kita atau pembaca membaca tulisan Anda di sini, bisa kritikan Anda, bisa juga pujian Anda, lebih ke bagaimana Anda mempengaruhi pembaca untuk menonton atau untuk berpendapat sesuai dengan tulisan Anda di situ. Jadi ada satu tujuan persuasif di situ. Sudah ambil komunikasi persuasif ya, jadi ada di situ teori-teorinya. Kemudian yang ini adalah lebih ke analisis film secara bahasa ilmiah. Kalau dua produk tadi adalah secara populer ya, bahasanya populer, kemudian teori tidak diperlukan. Kalau di sini malah harus memakai teori. Kalau yang Mas Hilmi Faik itu kadang hanya satu teori umum ya. Kalau di sini lebih ke teori, konsep, tahapan, metode seperti mata kuliah metodologi ya. Kalian ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kita akan memakai di produk ini. Jadi dikirim ke jurnal, Anda bisa melakukan itu kemudian dipublikasi. Lalu tugas-tugas yang ada adalah tugas-tugas yaitu Kompasiana. Kalau Anda belum punya akun Kompasiana, tolong bikin akunnya. Karena kadang agak kesulitan ya, bisa ada permasalahan, entah itu glitch, entah itu Anda juga ditolak akunnya atau emailnya. Jadi tolong dibuat dari sekarang, sudah membuat akun. Kemudian nanti kalau ada tugas Anda sudah siap, tinggal upload. Kemudian konten Instagram secara grup, lalu nanti juga ada video konten. Tergantung nanti topiknya apa yang harus dilakukan. Kemudian ini akun filmologi, jangan lupa harus follow supaya bisa melihat hasil yang ada. Kemudian ini untuk UTS, di sini ada konsultasi bisa dilakukan dengan perjanjian lewat Teams atau lewat WA. Nah, ini ada project base individu ya. Anda bisa memilih salah satu. Dan ini bisa dilakukan mulai sekarang. Jadi kalau kalian sudah ke-trigger ya, ada sesuatu yang mengusik tentang satu film, Anda silahkan aja menulis lalu dikirim di koran cetak. Saharjo, KR, Kompas, Jakarta Post, lalu Suara Merdeka, apalagi ya, Jawa Post ya. Jadi ini butuh waktu untuk publish di koran cetak. Dan pertanyaannya adalah yang dinilai yang mana? Yang sudah publish, yang sudah tayang. Jadi Anda screenshot atau Anda scan, kirim ke saya. Dan ini bisa anytime, tidak harus menunggu sampai UTS. Lalu yang kedua adalah, cara kedua adalah publikasi berita tentang film di koran online. Jadi lebih ke berita. Beritanya tentang apa sih filmnya? Seperti tadi yang jenis kedua ya, tentang berita-berita film itu ada fun fact-nya apa, kemudian ada gosip-gosip apa tentang film itu sehingga orang tertarik. Salah satunya adalah persuasi untuk menonton film itu. Dan korannya adalah sesuai Dewan Pers, jadi kayak suara.com yang resmi ya. Jangan membuat blog sendiri. Kompasiana tidak bisa di sini ya. Jadi lebih bukan blogger tapi lebih ke portal berita online. Lalu untuk UAS itu dalam bentuk kelompok, itu juga video analisis tentang film. Anda bisa mempersiapkan dari sekarang kalau sudah ada kelompoknya, lalu mau menulis tentang apa, mau membuat film tentang apa, dan template-nya sangat-sangat banyak. Kalau saya di YouTube saya itu ada perempuan dalam film, saya bercerita tentang film-film, lalu saya bahas tentang perempuan yang ada di situ. Nah, Anda juga bisa dalam bentuk talk show, tapi nanti ada potongan-potongan film yang ada. Atau Anda dalam bentuk wawancara, misalnya Anda bisa mengundang awak film di situ, lalu ada analisisnya, lalu termasuk juga tentang video atau film yang diproduksi. Jadi ini juga bisa disiapkan dari sekarang. Ya, hanya template-nya itu dalam bentuk video dan kalian secara kelompok bisa bekerja sama entah dalam bentuk
mencari materinya atau editing videonya atau juga dalam bentuk pembuatan di dalam film-film itu mau template-nya seperti apa. Jadi nanti tinggal peran-perannya bisa dibagi. Itu saja dari saya. Terima kasih.